Ini adalah satu bukti kuat bahwa dia memang adalah jodohmu. Video ini hanya boleh ditonton oleh kamu yang sedang mencari jodoh. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang sedang dalam masa-masa pendekatan, sedang dalam masa-masa penjajakan. Video ini terlarang untuk ditonton oleh orang yang sudah menikah. Mohon kamu yang sudah menikah, berhenti, skip, pergilah ke video yang lain. What the fuck? Saya sedang menunggu. Kamu harus pergi. Yang sudah menikah tidak boleh lanjut menonton video ini. Mengapa tidak boleh? Kalau kamu nonton ini, nanti kamu merasa bahwa suamimu atau istrimu bukanlah jodohmu. Sehingga nanti berpikirnya aneh-aneh. Mau cari yang lain, mau bercerai, dan lain sebagainya. Saya tidak mau. Yang sudah terjadi, terjadilah. Apa yang sudah terjadi itu takdir. Ilmu sebelum sampai kepadamu dan kamu sudah mengambil keputusan. Keputusan-keputusan itu adalah takdirnya Tuhan. Sudah takdirnya Tuhan. Tapi bagi kamu yang belum menikah, nonton ini, mendapat ilmu ini, ingat, ilmu datang duluan sebelum kamu bertindak. Berarti, kamu sedang dipersiapkan untuk memilih jalanmu yang tepat bagimu. Kamu yang sudah menikah dan sedang melihat sesi awal di video ini, tidak perlu melanjutkan ke akhir video. Kenapa? Kamu sudah menikah. Itu sudah takdir. Memang harus begitu. Memang ada rencana Tuhan dalam pernikahanmu. Tidak boleh ada penyesalan. Saling menerima. Berjuang untuk mengenal. Berjuang untuk banyak mengalah. Berjuang untuk banyak komunikasi. Saya akan tunggu. Tolong jangan lanjut. Karena video ini tujuannya untuk mengedukasi para jomblowan-jomblowati untuk menemukan yang tepat baginya. Yang memang untuknya. Satu bukti kuat bahwa dia memang adalah jodohmu. Berawal dari kita sering mendengar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Pasti setiap orang ada kekurangan. Betul, yes, 100% benar. Kita nggak mungkin mencari orang yang sempurna untuk kita jadikan pasangan. Tidak mungkin. Tidak akan pernah ada calon yang sempurna. Tapi inilah bukti bahwa dia adalah jodohmu. Yaitu bahwa kekurangan kamu bisa dia terima dengan ikhlas. Ingat ya, diterima dengan ikhlas, bukan dipaksa-paksakan, bukan yang masih masa promosi. Ya udahlah, karena gue belum dapat jodoh, ya udahlah kekurangan dia gue usahain untuk terima, gue usahain untuk paksa-paksain seolah-olah gue bisa terima. Bukan begitu. Tapi yang benar-benar ikhlas bisa terima. Kebalikannya, kekurangannya kamu juga dia bisa ikhlas menerima. Tanpa paksaan, tanpa daya, tanpa perlu mengeluarkan energi untuk seolah-olah gue harus bisa nerima dia, gue harus bisa nerima dia. Saya berikan contoh. Ada orang yang memang pelin-pelan banget. Bukan dia nggak mau berubah, dia udah niat, dia udah berusaha untuk berubah supaya tegas, supaya nggak pelin-pelan. Tapi ya dia udah berusaha. Nah, kalau kamu sekarang sedang PDKT, sedang penjajakan sama orang yang dia nyata-nyata mengatakan, aduh kenapa kok kamu pelin-pelan ya, aku nggak suka loh, jangan gitu loh. Kalau dia udah begitu, udah pasti dia bukan jodoh kamu. Kenapa? Dia nggak bisa nerima kamu apa adanya. Mas, kok seolah-olah kita nggak boleh berubah, kita kan pengen memperbaiki diri. Tunggu dulu. Soal yang pelin-pelan ini bisa diperbaiki atau tidak, tunggu dulu. Contoh yang lain lagi. Kamu emang tipe yang serampangan, yang kurang rapi, yang kalau pulang tuh kaos kaki bisa taruh di mana, jam tangan taruh di mana, kacamata taruh di mana, tas taruh di mana, tiap hari bisa beda-beda letaknya. Dan calon pasangan kamu tahu bahwa kamu tipe seperti itu, dan belakangan dia sering titip pesan, nanti kalau udah menikah aku nggak mau kamu terlalu begitu ya, kamu harus rapi, kamu harus begini, kamu harus mulai tertata. Ini bukti bahwa dia bukan jodohmu. Ah mas, kalau gitu kita seolah-olah nggak boleh berubah dong menjadi lebih baik. Tunggu dulu. Kamu harus dengar hal ini. Bedakan antara hal yang bisa diubah sama hal yang memang melekat pada diri asli kita. Itu biasanya kaitan dengan neurologi, dominansi otak. Orang tipe otak kanan kebanyakan, saya nggak bilang semua, kebanyakan orang tipe otak kanan itu memang random. Karena dia kreativitasnya tinggi, imajinasi tinggi, dia kadang-kadang nggak mau terikat dengan hal-hal yang terlalu baku. Harus begini, harus begitu, harus rapih, dan lain sebagainya. Karena dia otak seni, karena dia
daya imajinasi tinggi. Kebalikannya orang tipe otak kiri yang sangat analitis, sequence itu urutan, penataan, perencanaan, keteraturan, manajemen, administrasi, dan lain sebagainya. Dominansi otak お前はもう死んでいる。 bisa diubah, namun itu berat dan membuat penderitaan ketidakbahagiaan selama sekian panjang. Nah, orang-orang tipe otak kanan biasanya efek sampingnya adalah memang dia itu agak random, serampangan, dan kadang agak pelin-pelan. Kadang, saya nggak bilang selalu. Contoh ya, orang yang imajinatif itu hari ini dia memutuskan A, tapi karena imajinasi dia, kreativitas dia, intuisi dia bergerak dan dinamis, kemudian dia bisa berubah lagi begini, berubah lagi begitu. Orang seperti ini biasa tipe bisnismen yang dinamik gitu loh, yang mengikuti perkembangan, bisa berubah. Sementara pengusaha-pengusaha yang klasik nggak bisa A ya A, B ya B. Sekarang nggak bisa gitu, bos. Sekarang itu perubahan begitu cepat. Kalau kamu terlalu kaku nggak bisa. Jadi jangan mencap orang yang pelin-pelan itu sebagai negatif, enggak juga. Pada situasi dan profesi tertentu malah dibutuhkan. Terlalu saklek, terlalu keras tuh nggak bisa juga, terlalu kaku tuh juga nggak bisa gitu. Jadi daripada repot-repot mengubah diri, kamu mendingan cari orang yang bisa menerima itu dengan senang, dengan ikhlas. Bukan orang yang terpaksa berjuang banget untuk sabar menerima apa kekurangan kamu. Tanda petik kekurangan ya, walaupun saya nggak anggap itu kekurangan. Itu adalah sesuatu yang khas, yang melekat pada diri kita, dan itu akan membawa kita pada sesuatu. Contoh, saya itu tipe yang sangat nggak mampu disuruh hitung-hitungan, harus detail. Contoh, ngerjain akuntansi misalkan, saya bisa, tapi otak saya bakal panas gitu loh. Coba kalau saya memaksakan terus untuk menekuni akuntansi, itu kan memang kerjaan orang yang dominan otak kiri, yang analitis, hitung-hitungan, dan lain-lain. Saya tipe otak kanan. Kalau dari dulu saya terlalu fokus untuk mendalami akuntansi, saya nggak akan sampai pada tujuan saya hari ini, yaitu bergerak di bidang psikologi. Tahu nggak? Psikologi itu benar-benar butuh imajinasi, butuh empati, butuh kreativitas, butuh intuisi, butuh kedinamisan. Anda kalau berhadapan dengan klien, nggak bisa pakai rumus-rumus baku, pakai aturan-aturan. Nggak bisa bahwa A pasti B, bahwa C pasti D. Nggak bisa. Kita tuh dinamis menghadapi orang. Kita menghadapi ratusan orang. Beda-beda itu. Budayanya, sejarah masa lalunya, jenis luka batinnya. Luka batin yang sama pun itu intensitasnya berbeda, kisahnya berbeda. Contoh ya, A dan B sama-sama fobia kecoa. Betul, jenis fobianya sama, fobia kecoa. Tapi sejarahnya, sejak usia berapa dia mulai fobia kecoa, dan seberapa parah trauma yang dia alami. Ini semua adalah hal-hal kualitatif, bukan kuantitatif. Kuantitatif kan yang bisa dihitung. 2 kali 3, 6. 5 kali 10, 50. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif itu nggak bisa dihitung. Contoh, kamu seberapa bahagia hari ini? Ya sulit, kita mau ngomong gimana? Saya seberapa bahagia? Sangat bahagia itu sesangat apa? Ngerti kan maksud saya? Ada hal-hal yang gak perlu diubah pada diri kamu. Cari orang yang memang dia bisa nerima kamu dengan ikhlas, dengan senang hati. Dengan randomnya kamu, dia bisa dengan senang menerima. Dengan pelin-pelannya kamu, dia bisa paham dan nerima dengan nyaman. Dia gak menuntut kamu untuk berubah. Mas, kok seolah-olah gak boleh berubah menjadi lebih baik? Boleh berubah, tapi untuk hal-hal berikut ini. Contoh, orang yang suka memfitnah harus berhenti. Itu tidak baik. Orang yang jorok banget, habis pup tidak disiram, kan gak boleh dong begitu. Contoh lagi ya, mohon maaf saya belak-belakan aja. Orang yang suka merokok, ya harus berhenti, karena nyata-nyata itu asap tidak baik buat paru-paru. Contoh lagi, orang yang kalau marah-marah lempar-lempar barang. Itu harus berubah. Itu jangan diterima sebagai, lu harus terima gue dong. Itu nggak boleh dong begitu. Itu pasti ada luka batin yang parah di alam bawah sadarnya. Ada marah-marah terpendam pada ayah, pada ibu, pada pengasuh, pada kakak, pada teman di sekolah, di masa kecil. Luka batin itu menyisakan emosi-emosi negatif yang udah terlalu banyak dan penuh, sehingga sekarang meledak-ledak. Ini jangan dianggap, oh aku harus mencari pasangan yang bisa menerima aku apa adanya ini, yang kalau marah-marah bisa lempar-lempar barang. Hal-hal yang harus diubah itu hal-hal yang nyata-nyata merugikan orang lain maupun diri sendiri.
Orang yang boros. Nah, orang yang boros ini harus berubah. Jangan bilang bahwa aku akan mencari pasangan yang bisa menerima borosnya aku. Nggak boleh gitu. Boros bisa di manajemen, boros bisa di treatment, boros bisa diatur untuk berubah. Saya nggak perlu lebih panjang ya. Kamu pasti udah tahu lah hal-hal apa yang aku tahu ini harus diubah. Aku tahu ini harus diubah. Tapi sifat-sifat yang melekat pada diri kamu, yang memang kamu udah usaha berubah tapi nggak bisa. Yang kamu tahu, ini memang ciri khasnya kamu. Contoh periangnya kamu, ya emang dari kecil kamu periang. Akan beda cerita ya, kalau ternyata di masa kecil periang, sekarang tertutup banget. Itu ada luka batin tuh biasanya. Karena ada luka batin, ada peristiwa-peristiwa nggak enak, dimarahi, atau dipukul, atau peristiwa-peristiwa yang bikin kamu takut. Kamu jadi yang terintimidasi, takut, sehingga memilih introvert, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ada orang yang memilih menjadi introvert karena pilihan. Ya udah, gue mendingan diam lah, nggak usah banyak omong daripada salah lagi, daripada nanti dihukum, dimarahin, nggak enak banget rasanya. Ada orang yang menjadi introvert karena tidak sadar. Tidak sadar tuh artinya, gue juga bingung kok, memang belakangan gue jadi males ngomong aja. Ya gue jadi merasa bahwa enakan diem gitu. Itu tanpa dia sadari, bukan dia pilih. Karena memang juga sama, ada luka batin yang tersimpan di alam bawah sadar. Hati-hati ya, saya nggak bilang introvert salah, tidak. Malah, kalau dari masa kecil kamu introvert, sekarang jadi ekstrovert, dulu pendiam, sekarang jadi periang, bagi kamu seolah-olah bagus kan? Saya malah nggak setuju, karena kepribadian dasar tidak boleh berubah. Orang-orang periang kan memang dia orang marketing, orang sales, orang PR, public relation, orang-orang yang dunia heboh, dunia kemeriahan. Dia akan bikin I.O., dia akan jadi artis, dia akan melawak untuk menghibur dunia ini. Dunia keartisan, dunia entertainment. Mereka ditakdirkan untuk itu. Kamu jangan mengambil rezeki mereka. Mereka juga nggak boleh ngambil rezeki kamu. Kenapa? Kamu dunia introversi, dunia introvert, dunia intuisi, dunia kontemplasi. Kamu akan jadi apa? Pengamat, analis, auditor, pemikir besar, pengusaha. Kenapa saya bilang introvert bisa jadi pengusaha? Lihat, Warren Buffett itu introvert loh, tapi dia itu intuisinya luar biasa. Jadi jangan mencap bahwa hanya orang periang, hanya orang yang aktif yang bisa jadi pengusaha. Banyak pengusaha di dunia ini yang di bidangnya itu tidak bisa terlalu heboh, malah butuh keheningan, butuh kontemplasi untuk menemukan strategi yang tepat. Orang-orang yang heboh, yang periang-periang itu malah nggak akan ketemu di bidang itu. Tapi orang yang heboh, yang periang-periang itu bisa jadi pengusaha di bidang, di ranah yang memang butuh seperti itu. Contoh, kamu pengusaha WO, wedding organizer, ya memang harus yang heboh-heboh, harus yang penuh keriaan. Ketemu orang, gimana bro, lu maunya gimana? Kita bisa aturin. Siap bro. Emang harus begitu. Semua orang bisa jadi pengusaha tergantung bidangnya. Tipe apa, cocok di bidang apa. Oke, kembali. Jadi kalau di masa pendekatan, di masa penjajakan, kamu merasa bahwa kamu nggak bisa menerima satu atau dua hal pada diri dia. Bisa sih, tapi dipaksa-paksain, disabar-sabarin. Mendingan nggak usah. Kenapa? Kasian anak orang. Kamu paksa-paksain untuk nerima dia. Sekarang bisa paksa-paksain untuk nerima dia, untuk disabar-sabarin. Karena masih masa promosi. Karena apalagi kamu sudah punya misi harus menikah tahun ini. Karena udah umur nih. Misi itu, niatan itu membuat kamu semakin bisa untuk pura-pura. Tapi nanti kalau udah menikah, wah, ketika ya ampun ternyata gue emang gak kuat ya. Itu bisa langsung meledak tuh. Dan bisa terjadi percekcokan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Akhirnya anak jadi korban. Ukur kemampuan kamu di masa-masa pengenalan ini. Bisa nggak nerima dia? Maka saya selalu mempromosikan pengenalan nggak boleh seminggu 2 minggu. Minimal banget ya 6 bulan. Minimal banget. Tapi bukan yang jarak jauh yang cuma video call atau telepon ya. Harus yang sering ketemuan. Seperti pergi makan bareng, nonton, yang sering ada kebersamaan untuk melihat, memantau sifat-sifat dia. Lalu kamu ukur nanti, gue mampu nggak ya? Gue sama dia seumur hidup loh ini, mampu nggak gue? Diukur kemampuanmu. Oh kayaknya gue nggak mampu. Jangan lanjut. Kamu jangan baru kenal orang 1-2 minggu. Yang penting niatnya ibadah menikah. Betul, menikah itu ibadah. Tapi kalau keputusannya salah, malah bukan ibadah ujung-ujungnya. Orang tua yang berantem, cekcok, bertengkar sampai hingga bercerai, apakah itu ibadah? Tidak. Anak terluka hatinya, bahkan koyak hatinya. Hampa hidupnya. Apakah itu ibadah? Tidak. Bagi kamu yang hanya punya satu prinsip,
bahwa menikah yang penting niatnya ibadah, niatnya baik, nanti akan dimudahkan. Niat baik kalau tidak disertai ikhtiar yang cukup, niat baik itu bisa menjerumuskan. Jadi niat baik harus juga disertai dengan ikhtiar yang optimal. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar pengenalan, mengenali, berjuang untuk mengenal, berjuang untuk menganalisa, menjajaki ini seperti apa nantinya. Jangan main nikah aja, oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia baik kok. Nggak bisa seminggu 2 minggu. Tolonglah 6 bulan, pengenalan dulu, pengenalan. What the fuck? Kan kalau udah 6 bulan kan sebagai teman biasanya kamu sudah dikenalin ke kakak adiknya atau ke keluarganya, orang tuanya. Nah dari situ semakin luas akses kamu untuk mengetahui aslinya dia. Seperti kalau udah dekat sama kakaknya, dekat sama ibu ayahnya kan mulai dapat informasi-informasi tambahan. Oh dia begini, dia begitu. Kamu lihat sikap dia pada orang tua, acuh atau hormat. Kamu lihat sikap dia pada saudara-saudarinya, acuh atau menyayangi. Kamu lihat sikap dia pada tetangga-tetangganya, acuh atau menghargai. Waktu lagi makan bareng di food court, lihat sikap dia pada pelayan. Sama pelayan itu menghargai atau semena-mena. Itu semua data-data yang perlu kamu tahu. Karena begini, kalau sama kamu dia baik, dia sopan, dia bijaksana, wajarlah masa-masa promosi. Siapa sih yang nggak promosi kalau di awal-awal sedang PDKT? Semua promosi kok, pakai topeng. Tapi lihat sikap dia pada orang lain yang dimana dia nggak perlu promosi. Kalau lagi makan di food court atau cafe, kan kita nggak perlu merasa promosi kepada pelayan. Wong kita bayar kok, kita pesan makanan kok, kita bayar kok. Sehingga kita akan munculin asli kita. Ini gimana sih kok belum datang makanannya? Saya udah pesan 30 menit yang lalu loh. Cepetan dong. Lihat, dia lumayan kasar kepada pelayan. Tapi sama kamu dia baik banget. Nah, hati-hati tuh, ada apa tuh? Yaitu aslinya seseorang diukur dari sikap dia pada orang-orang lain secara rata-rata. Sama tetangga baik, sama pelayan di food court baik, sama kamu baik, sama siapapun memang santun, ya itu asli dia. Tapi kalau hanya sama kamu dia santun, dia baik, yang lain dia bisa berbeda 180 derajat, berarti yang sama kamu itu promosi. Lalu kamu ukur, oh dia ternyata tipe belak-belakan ya, sama orang lain bisa lumayan keras begitu ya. Nah, gue mampu nggak ya? Ukur kemampuanmu kalau menikah sama dia nanti. Dan itu nggak muncul di seminggu 2 minggu. Seminggu 2 minggu dia rapi memainkan itu. Ketika lagi makan di food court sama kamu pun, sama pelayannya, Mas, mohon izin, kok belum datang makanannya? Aku udah pesan 1 jam lalu loh. Tapi lihat ya, bulan keempat, bulan kelima biasanya udah keluar aslinya. Karena siapapun tak mampu pakai topeng berbulan-bulan pada seseorang yang sudah dekat dengan dia. Ujung-ujungnya akan keluar juga. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang belak-belakan itu negatif, enggak loh ya. Banyak profesi, banyak bidang di dunia ini malah perlu yang belak-belakan. Kalau kebetulan bagi kamu, aku suka kok calon pasangan seperti ini yang belak-belakan. Aku suka kok. Nah itu berarti jodoh kamu. Saya nikahkan kamu dengan Musdalifah binti Haji Matto dengan mahar seperangkat alat salat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Haji Matto binti Musdalifah. Cocok kamu sama dia. Contoh ya, pelayan itu lama menyajikan makanan. Kamu melihat calon pasangan kamu, gimana sih mbak itu ya, kok lama ya? Kamu juga, iya nih, harusnya kan cepet. Kan cocok tuh, itu klop. Ingat ya, bertipe yang sama bukan berarti selalu jodoh. Tidak. Malah dalam beberapa hal harus saling melengkapi. Contoh, orang yang tipe berantakan, random, nggak bisa teratur, naruh barang, ya sebaiknya, idealnya, sama yang rapi. Tapi tipe yang rapi yang nggak komplain. Bukan yang, aku rapi nih ya hari ini ya, tapi besok kamu rapi sendiri. Bukan yang komplain. Ada loh orang yang dia tuh rapi, suka kerapihan. Pasangannya itu tipe yang random yang nggak rapi. Tapi dia nggak komplain ketika pasangannya geletakin barang-barang, handuk, apalah, pulpen, jam, tas sembarangan ditaruh. Dia ngerapihin dengan ikhlas, dia senang. Dia tidak yang sambil ngerapin, aduh berantakan lagi ini handuk kok geletak di ranjang, taruh dong di gantungannya. Enggak, dia ngerjain tanpa suara. Jadi baik kamu bertipe sama atau nggak sama dengan calon pasangan kamu, intinya adalah kamu nerimo nggak, bisa nggak, ikhlas nggak gitu loh. Bisa jadi tipenya sama malah komplain. Contoh ya ampun gue tipe berantakan, lu juga berantakan. Gimana sih kalau begini caranya, nanti rumah berantakan kayak kapal pecah. Nanti bayi kita lupa taruh di mana. Buruh kakak. Ngerti kan? Bukan tipe yang sama, tapi keikhlasan menerima, bukan paksaan.
Ini penting ya, biar rumah tangga nanti tuh mulus gitu loh. Saya tahu nggak ada rumah tangga yang nggak ada masalah. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Namun dari sekarang bila kamu sudah mengukur bahwa kamu bisa menerima dia dengan ikhlas, bukan paksaan, bukan yang disabar-sabarin. Dia juga begitu terhadap beberapa hal pada diri kamu, dia bisa nerima, bukan yang dipaksa-paksain. Nah, bisa nggak bisa kemampuan ini diuji oleh waktu. Berikan waktu 6 bulan untuk mengenal. Kalau kamu menganggap menikah itu ibadah, ingat, semua jenis ibadah di dunia ini butuh persiapan. Sederhana aja. Kamu bangun pagi-pagi mau sembahyang, emang boleh langsung sembahyang? Masih jigongan, masih ada belek, langsung ibadah tuh. Sangat gak sopan. Mau sembahyang, mau ibadah tuh wajib membersihkan diri dulu. Wajib tahu ilmunya, ilmu dan persiapan. Nah sekarang saya minta kamu persiapan, kamu gak mau. Terus bilang menikah itu ibadah, gimana ya? Seolah-olah menikah adalah jenis ibadah yang kamu gak mau seriusin. Sementara jenis-jenis ibadah yang lain kamu seriusin banget. Persiapan, ngilmu dulu, dan lain sebagainya. Ketidakcocokan, namun dipaksakan. Di masa-masa pengenalan kamu tuh udah tahu kok gak cocok sebenarnya. Tapi karena ya udah umur, udah usia, daripada gak ada seadanya aja lah. Why are you crying? Ya nggak apa-apa sih, itu hak kamu, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan ilmunya. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu.